Ya, kita tambah waktu ya. Takutnya teman-temanmu pergi. Ibu pengalaman waktu pertama-pertama Zoom. Ibu nggak ngomong kalau nanti ada penambahan waktu. Pas habis, ibu muncul kembali, udah nggak ada anaknya. Alhamdulillah sekarang baru 16 partisipan. Ayo, datang lagi, belum selesai. Iya, Bu. Ya, baru 17. Mana yang lain? Ibu udah di grup sih. Yang lain mana yang lain? Baru 20. 16 orang lagi. Ahmad Lukman ada sekarang ya? Ahmad, mana suaramu? Ahmad Lukman. Nggak ada ya? Ikrimah udah ada sekarang, kemarin nggak absen. Muhammad Fikri tadi ibu udah lihat ya, ada ya. Kemarin nggak absen. Udah hanya itu. Nah, tinggal ini nih, Ahmad Lukman nih. Haikal, nanti selesai ini coba kamu colek WA si Lukman itu kemana. Tadi pelajaran pertama siapa? Ya, Bu. Tadi ada nggak pelajaran Markus pertama? Prakarya. Oh, prakarya mah hanya duaan-duaan ya? Yang langsung ke Iya, Bu. Pakus kan? Oke, yaudah ibu lanjutkan aja dulu. Nggak mau mikirkan si Lukman dulu. Baru 27 ya partisipan ya. Ya. Nah, tadi kan si Amir Syarifuddin kecewa ya, tidak legowo ketika dia diturunkan. Akhirnya ketika Muso datang kembali ke Indonesia, belum. Dia akhirnya ngajak kerjasama dengan Amir Syarifuddin. Untuk merebut kembali kedudukannya, pada tanggal 28 Juni 48, Amir Syarifuddin membentuk FDR, Front Demokrasi Rakyat, untuk memperkuat basis massa. FDR terdiri dari Partai Sosialis Indonesia, PKI Kang, tambahkan PKI ilegal, Pesindo, PBI, Tarbupri. Setelah terbentuk, FDR kemudian membentuk organisasi kaum petani dan buruh. Dengarkan, gambarkan di kamu, kalau yang namanya Marxis, sosialis, komunis, kadang menjurus kepada ateis ya. Makanya SI tadi merasa tidak mau kok ada haluan komunis di organisasinya. Pada tanggal 11 Agustus 48, Musso tiba dari Moskow. Amir dan FDR segera bergabung dengan Musso. Semenjak itulah bersatu kekuatan PKI di bawah pimpinan Musso dan Amir. Kelompok gabungan ini seringkali melakukan aksi, Kang lihat, melancarkan propaganda anti pemerintah. Anti pemerintah itu pemerintahan Hatta dan pemerintahan Hindia Belanda. Mengadakan pemogokan, jadi selalu terjadi teror supaya massa takut. Kalau massa takut diiming-imingi supaya aman, akhirnya dia bisa masuk kelompoknya komunis. Melakukan pembunuhan, misalnya tanggal 13 membunuh Dr. Muwardi, nanti membunuh Raden Mas Suryo, Gubernur Jawa Timur. Dengarkan, kalau gerakan komunis itu mereka senangnya melakukan kekerasan, melakukan coup attack atau kudeta. Makanya hati-hati ke bahaya yang dikenal dengan nama bahaya laten ini. Setelah Musso dan Amir Syarifuddin bergabung dalam sidang Politbiro PKI pada tanggal 13-14, Musso menjelaskan bahwa PKI di Indonesia itu salah. Pekerjaan dan kesalahan partai dalam organisasi dan politik itu salah. Dan menawarkan gagasan doktrin yang disebut Jalan Baru untuk Republik Indonesia. IPA 2, Jalan Baru untuk Republik Indonesia ini pernah ditawarkan Musso ke Soekarno dan Hatta. Kedua orang ini nggak tertarik. Jadi Musso punya pikiran untuk mengusir Belanda dengan jalan baru. Soekarno, Hatta tidak tertarik. Musso menginginkan satu partai kelas buruh dengan namanya PKI. Untuk itu dia harusnya memfusi 3 partai. PKI legal,
PSI atau Partai Sosialis Indonesia dan Partai Buruh Indonesia untuk menjadi Komite Front Nasional. Musso bahkan meminta kalau kabinet presidensil diganti jadi kabinet Front Persatuan. Musso juga mendorong kerjasama internasional, terutama dengan Uni Soviet, untuk menghadapi blokade Belanda. Dengarkan, Belanda pada waktu itu sedang melakukan blokade ekonomi. Soviet menjanjikan akan membantu asal Indonesia berfaham komunis. Oke, Ibu belum ganti slide. Nanya dulu. Munculkan pertanyaan. Ibu gambarkan lagi, pada waktu itu sedang perang dingin antara Amerika dengan Uni Soviet. Satu blok barat, satu blok timur. Blok barat kapitalis liberalis, individualis, sedangkan blok timur sosialis, komunis, kolektivitas. Keduanya perang ingin mencari kawan sebanyak-banyaknya untuk ke bloknya. Makanya Uni Soviet berusaha mencari kawan Indonesia agar masuk ke bloknya. Tapi IPA 2 itu tahun 45-48. Tahun 55 dunia tidak terbagi menjadi 2. Dunia terbagi menjadi 3. Amerika Serikat, Uni Soviet, kamu pikirkan lagi. Ada apa tahun 55? Mana negara baru yang muncul ditakuti Amerika Serikat dengan Uni Soviet? Mana kelompok baru yang ditakuti Amerika Serikat dan Uni Soviet? Mana coba? Jepang. Nah, Jepang. Jepang baru-baru ini ya. Negara Non-blok, pintar. non-blok. Negara-negara non-blok. Kami nggak mau ke barat, kami nggak mau ke timur. Non-blok. Jadi ada 3. Iya, Bu. Blok barat, timur, non-blok. Pimpinan siapa non-blok? Indonesia. Indonesia. Siapa? Oke. IPA 2. Berbanggalah kita. Di tahun 55 sampai 65, dunia tahu yang paling populer adalah Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Soekarno. Karena mereka nggak tahu Indonesia. Dan Soekarno. Makanya akhirnya Soekarno ini menjadi bahan rebutan antara 2 orang ini. 2 orang ini ingin Soekarno ikut ke bloknya. Maukah Soekarno? Nanti Soekarno bermain di demokrasi terpimpin. Apa yang diinginkan mereka dijabani oleh Soekarno. Tapi Soekarno tidak pure masuk ke kelompoknya. Itu nanti kamu akan lihat kepandaian, kelihayan Soekarno. Ya, kita mulai lagi ya. Ini Ibu sambil nunggu pertanyaan kamu nih. Ayo dong, tanya dulu supaya paham. Oke ya, kalau kamu nggak mau bertanya ya. Jadi presidensil, kata Musso, berubah menjadi Front Nasional. Kalau presidensil apa? Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Hanya satu tokoh yang menjalankan pemerintahan. Kalau Front Nasional akan bersama-sama atau akan dimainkan oleh golongan komunis. Nah, rencana itu diawali dengan penculikan dan pembunuhan tokoh-tokoh yang dianggap musuh di Surakarta dan mengadu domba kesatuan TNI, termasuk kesatuan Siliwangi. Mengetahui hal itu, pemerintah langsung memerintahkan kesatuan TNI yang tidak terlibat adu domba dan dilakukanlah opmil oleh Kolonel Gatot Subroto. IPA 2, pusat kegiatan PKI itu di Surakarta. Keributan pertama kali pun dilakukan di Surakarta. Tapi nanti gongnya itu di Madiun. Jadi apa? Untuk menipu TNI. Ketika TNI siap-siap untuk mengamankan Surakarta, ternyata huru haranya ada di Jawa Timur atau di Madiun. Jadi mereka bisa leluasa, bisa mengocar-ngacirkan si TNI. Pemerintah Indonesia sejatinya sudah melakukan upaya diplomasi dengan Musso, bahkan sampai mengikutsertakan tokoh kiri lainnya yaitu Tan Malaka untuk meredam gerakan Musso. Namun kondisi politik sudah amat panas, sehingga pertengahan September terjadi pertempuran antara PKI dan TNI.
PKI dan kelompok pendukungnya kemudian memusatkan diri di Madiun. Jadi Surakarta itu hanya sebagai tempat penipuan saja. MUSO pun kemudian pada tanggal 18 September memproklamirkan Republik Soviet Indonesia, 18 September 48. Hari berikutnya FDR menyatakan pembentukan pemerintahan baru. Ini di sini Soekarno pidato. Indonesia harus milih, mau milih MUSO atau mau milih Soekarno. Ternyata banyak pilihan ke Soekarno. Jadi rakyat masih mendukung ke Soekarno. Walaupun PKI mengiming-imingi nanti kalau dia menjadi pemenang, mereka akan mensejahterakan rakyat si Palu dan Arit itu. Pemberontakan ini menewaskan Gubernur Jawa Timur Suryo, Dokter Kemerdekaan Muwardi, serta beberapa tokoh agama dan polisi. Ribuan rakyat mati di tangan PKI secara biadab. Tujuan pemberontakan PKI, menggulingkan Kabinet Hatta karena akan dilakukan RIS, Republik Indonesia Serikat. Untuk meruntuhkan Republik Indonesia yang tadinya berdasarkan Pancasila berubah menjadi komunis. Untuk mendirikan negara Republik Soviet Indonesia yang berasaskan komunis. Akhirnya dilakukan penumpasan oleh Aha Nasution, Jawa Timur dijadikan daerah istimewa. Karena harus perhatian. Gubernurnya Kolonel Sungkono. Akhirnya MUSO bisa melarikan diri, tapi kemudian tertembak di Ponorogo. Kemudian Amir Syarifuddin dan tokoh kiri lainnya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Sedangkan sisa-sisa pemberontakan yang tidak tertangkap, nah nanti kamu ketemu nih, Aidit dan Lukman melarikan diri ke Kediri, kemudian mereka minta perlindungan ke Cina, masih negara PKI, masih negara komunis. Mereka lah yang kelak tahun 65 akan melakukan gerakan kembali. Akibat dari pemberontakan PKI Madiun, diperkirakan terdapat ribuan orang tewas dan ditangkap pemerintah. Ya, selesai. Nanti ada lagi PKI selesai 48, muncul lagi 65. Bahkan tahun 55 ketika pemilu, PKI yang tadinya ditakutin 48, 7 tahun kemudian menang dalam pemilu. 30 orang bisa duduk dalam parlemen. Kemudian oleh Soekarno dilegalkan. Pemenang pemilu, Masyumi, NU, PNI, Masyumi, NU, dan PKI disatu asaskan. Pernah dengar? NAS-SA-KOM. Legalnya PKI karena oleh Soekarno dinasakomkan. Dibuatlah satu DPR gotong royong. Ini tahun 65 ya. Untuk apa? Kerjasamalah antara partai-partai yang menang. Bergotong royonglah dengan partai-partai yang menang. Muncul nanti keributan lagi. Oke, pertanyaannya. Ayo dong, munculkan pertanyaan. Sebenarnya kamu banyak pertanyaan. Kok bisa, Bu? PKI menang, Bu? Siapa yang menang nanya? Pemilu. Siapa yang nanya? Saya. Ade lah. Ade lagi. Oke, gini deh. Oh alah, Kelman. Sorry Kelman. Kok bisa Bu menang? Pintar pertanyaan kamu, Kelman. Dengarkan. Kelman, tahun 48, bukan Kelman saja, semua IPA 2, 48, PKI dihapuskan. Bukan dihapuskan, disingkirkan oleh pemerintahan kita, oleh Hatta dan kawan-kawan. Tapi kemudian tahun 49, kita konferensi meja bundar kan ya? Belanda mengakui kedaulatan RI 27 Desember 49. Tapi kemudian karena terjadi huru-hara, karena kita RIS, akhirnya Soekarno mengumumkan kita merdeka kembali 17 Agustus 50. Tidak RIS, tapi demokrasi liberal. IPA 2, liberal. Bebas. Kalau bebas, siapapun monggo datang ke Indonesia. Paham apapun silahkan datang ke Indonesia. Bebas kok. Nah, tadi kan kamu ketemu sama Aidit kan? Ketemu sama Lukman kan ya? Mereka tidak tewas.
mereka tidak dihukum karena mereka bisa melarikan diri dari tahun 48 itu. Nah, ketika Indonesia terdengar bebas, liberal, kedua tokoh ini datang ke Soekarno. Bung, kami akan memperbaiki diri. Kami akan bersama-sama mensejahterakan Indonesia. Soekarno orang yang welas asih. Dan ini liberal. Kenapa tidak menerima kembali, mereka sudah minta maaf. Apakah teman-teman Soekarno menerima? Enggak. Apakah masyarakat Indonesia semuanya menerima? Enggak. Protes ke Soekarno. Bung, dia pernah kudeta loh tahun 48. Ribuan nyawa hilang loh karena mereka. Apa kata Soekarno? Mereka akan memperbaiki diri. Mereka sudah minta maaf. Masa Tuhan aja memaafkan, kalian tidak sebagai rakyat? Kalau Soekarno sudah bicara, bisa dibantah? Bisa sih. Tapi ini pimpinan yang karismatik, yang mereka hormati. Nah akhirnya tahun 50 karena minta maaf, Aidit dipersilahkan di Indonesia. Masih kan berjiwa PKI kan ya? Komunis ya? Propaganda ke rakyat. Ngomongin, ngojok-ngojok rakyat. Nanti nih kalau kami di depan, ini tanah itu milik bersama. Kita bagi-bagi, kamu kerjakan, kamu akan sejahtera. Dengarkan, 80% rakyat Indonesia di kemiskinan. Tertarik nggak dengan omongan PKI? Banyak yang tertarik. Banyak yang pro terhadap PKI karena iming-iming itu akan sejahtera bersama. Akhirnya tahun 55 Burhanuddin Harahap menggelar pesta demokrasi pemilu. Dan kebanyakan rakyat memilih komunis. Itu Kelman. Kenapa bisa menang? Karena propagandanya. Bahasanya manis, harapannya bagus. Orang tertarik. Soekarno sangat simpati terhadap Aidit. Karena Aidit selalu membantu Soekarno. Kata-katanya bijak. Komunis itu kata-katanya bijak. Tapi bagi orang yang tidak kuat iman, gubrak. Contoh ya. Nih, kamu nilai bahasanya Aidit. 17 Agustus 60. Kita sedang merayakan 15 tahun kemerdekaan kita. Soekarno sedang pidato berapi-api. Selalu didampingi oleh Aidit. Ketika Soekarno kembali ke tempat duduknya, dicoleklah bahunya oleh Aidit. Bung, saya ingin bicara. Soekarno nggak boleh. Dalam daftar acara protokoler nggak ada Anda bicara. Saya ingin bicara Pancasila, Bung. Wah, kalau udah namanya Pancasila, dadanya Soekarno menggelegak. Boleh. Silakan, jangan lama-lama. Enggak, Bung, hanya sebentar. Dah, masa yang ada banyak masa yang terdidik. Juga banyak rakyat yang tidak terdidik. Posisikan kamu di mana? Pura-pura Ibu Aidit ya. Kamu masa ya, kamu boleh milih. Kamu mau yang terdidik atau yang tidak terdidik. Dengarkan. Akhirnya Aidit berbicara tentang Pancasila panjang lebar. Nah, akhirnya Aidit ngomong gini. Saudara-saudara, Pancasila adalah alat persatuan. Betul? Nah, si pemuda-pemuda waktu itu memang juga masih berjiwa Pancasila. Langsung tepuk tangan. Memang betul. Pancasila adalah alat pemersatu. Langsung ngomong lagi, Aidit. Apakah Indonesia sudah bersatu? Tahun 60. Kita sedang bersatu. Kita sedang membangun sama-sama. Akhirnya mereka suara gembira. Sudah, sambil tepuk tangan. Oke, ditunggu lagi jedanya oleh si Aidit. Akhirnya ditanyakan, bangsa Indonesia sudah bersatu karena alatnya Pancasila sebagai alat pemersatu. Kalau sudah bersatu, kata si Aidit, perlukah alatnya? Coba, kamu memposisikan yang terdidik atau yang tidak terdidik. Kata Aidit, Pancasila alat pemersatu. Kita sudah bersatu. Perlukah alatnya? Langsung tidak dijawab pada waktu itu. Langsung yang menjawab adalah batu masuk ke podium. Maksudnya apa coba? Pintar. Inginnya Aidit, jawabannya adalah enggak. Orang udah bersatu, disingkirkan alatnya. Oleh Aidit ingin diganti apa? Komunis. Untung, pada waktu itu kita sudah cerdas. Jadi yang ada bukan jawaban, oh iya ya, udah ganti aja. Enggak. Tapi lemparan-lemparan batu. Lebih tidak biadab. Kalau sekarang kan mungkin hanya botol aqua yang dilemparkan kan ya. Kalau dulu yang ada batu. Itu
Itu peristiwa dikenal dengan nama heboh Pancasilanya Aidit. Pinter kan ya? Manis kan ya tutur katanya ya? Orang yang lalai bisa masuk. Makanya Kelman, Aidit menang tahun 55 karena bahasanya manis. Ada satu jargon dari PKI, dari komunis Indonesia, dari dunia, proletariat dunia. Revolusi belum berakhir. Apa maksudnya? 45 revolusi gagal. 48 revolusi gagal. 65 revolusi nggak boleh gagal. Maksudnya apa? Revolusi akan berakhir kalau komunislah yang memimpin dunia. Makanya Aidit itu sedang merasuki bangsa Indonesia supaya dia bisa memimpin Indonesia. Jelas? Makanya kata Kelman, kok mau-maunya lagi diterima? Nanti akhirnya 65 pun melakukan pemberontakan karena jargon itu. Revolusi belum berakhir. Ada pertanyaan lagi? Ayo dong, tuh tadi pertanyaan Kelman bagus, pertanyaan Ade bagus, pertanyaan siapa lagi tadi yang bertanya ya? Bagus, tanya lagi. Udah paham ini? Tentang pemberontakan udah paham ya? Kalau udah paham, kamu harus persiapan ke kelas lain, ke guru-guru lain, ibu juga ke kelas lain. Bisa sudahan, tapi ibu masih nunggu satu aja pertanyaan lagi. Tuh seperti Kelman, Ade kan pertanyaannya bagus. Bu mau nanya, Bu. Sok Pahlawi, nanya apa? Tadi kan ada nyinggung sedikit tentang Tan Malaka ya yang tahun 1948. Nah katanya Tan Malaka itu sebelumnya yang saya baca-baca berarti tandanya dia sebelumnya si itu ya, si yang Muso. tadi Muso sama Amir Syarifuddin terus ya itu. Nah itu Bu boleh ceritain sedikit Kak tentang dia. Tentang Tan Malaka. Tentang Tan Malaka ya, oke. Haikal dan kawan-kawan, ternyata komunis pun berbagai macam. Tadi Ibu ngomong ya, komunis itu menjurus. Kalau menjurus, tidak semuanya ya. Menjurus ke ateis. Agama. Inginnya kekerasan. Tapi ternyata PKI di Indonesia ada dua aliran. Ada aliran keras, pimpinan Muso. Ada aliran lunak, pimpinan Tan Malaka. Benar kan? Tadi kamu baca, Soekarno pun akhirnya meminta bantuan Tan Malaka kan ya? Karena si Muso itu terlalu ofensif ya. Padahal sama-sama PKI loh. Tapi karena Tan Malaka pikirannya bijak. Tan Malaka itulah yang mendorong Indonesia merdeka. Tan Malaka komunis, Tan Malaka orang kiri. Tan Malaka tahun 1949 didor. Coba. Karena rasa komunisnya didor. Tapi tahun 1962 Tan Malaka mendapat gelar pahlawan nasional. Karena apa? Muso berjuang sama-sama. Kartosuwiryo berjuang. Tan Malaka berjuang. Hanya Muso sama Kartosuwiryo berjuang kemudian membangkangnya kebablasan. Kalau Tan Malaka membangkang Haikal ketika Soekarno tahun 48 diadakan gubernur daerah istimewa, kemudian si Tan Malaka dikeluarkan dari penjara, dia buat lagi pemerintahan baru di Kediri. Tapi tujuannya bukan untuk membantah Soekarno, untuk membantu supaya Indonesia tetap ada ini perwakilannya di Kediri. Hanya sayang, ketika akan diberlakukan Berlin bersih lingkungan untuk supaya Indonesia tidak PKI, asal dor, semua yang berbau komunis ditembakin, termasuk Tan Malaka yang berhati baik. Jadi beda, Tan Malaka komunis, tapi tidak sebrutal Muso. Gitu. Kamu bolehlah, kalau kamu ke Gramedia, nggak usah terlalu lama di sana, kamu cari buku-bukunya Tan Malaka. Itu bagus. Madilog, Gaporlek,
Nah, itu bagus. Jadi betul-betul dia perjuangannya untuk Indonesia. Tidak seperti Musso, jalan baru. Apa maksudnya jalan baru? Alah, Soekarno diplomasi doang. Akhirnya kalah. Jalan baru. Gasak aja tuh apa yang namanya Belanda. Dengan cara apa? Kudeta, dengan cara kekerasan, dengan cara pembunuhan. Itu makanya Soekarno-Hatta nggak mau. Tan Malaka, Haikal juga sebel ke Soekarno. Soekarno maunya diplomasi. Akhirnya kita kalah. Nah, akhirnya dia membuat pemerintahan baru, tapi untuk meneruskan. Bukan untuk membangkang. Nanti kalau ini sudah jadi, ya dia akan kembalikan ke Soekarno. Itu. Makanya tahun 62, Tan Malaka mendapat gelar pahlawan nasional. Pak Harto, yang sebagai bapak pembangunan, pernah menjadi presiden, sampai sekarang masih debat kusir kan ya, untuk beliau dijadikan pahlawan nasional. Pertanyaan bagus kan? Ayo, Ikrimah, lagi jalan-jalan kemana? Lagi kemana di kau? Ke Bandung. Oh, ke Bandung. Hati-hati atuh ya. Ustaz, siapa lagi yang mau bertanya? Ya, Ibu. Ada pertanyaan. Raja, kamu nggak mau tanya? Sit. Yaudah. Kalau nggak mau bertanya. Siapa-siapa lagi yang mau bertanya? Kevin, gimana, Vin? Jadi kan kata Ibu, Soekarno menerima kembali komunis karena Aidit ini minta maaf ya, Bu. Apakah terus Ibu juga bilang Soekarno ini salah satu pemimpin yang berkarisma. Terus? Apakah Soekarno ini hanya sekedar menerima kembali karena dia minta maaf dan mau berubah, atau Soekarno mempunyai pandangan positif terhadap komunis, dan kalau ada kira-kira apa ya, Bu? Sisi positif dari komunis? Oke, Kevin, makasih Kevin. Jawabannya sebenarnya sudah semua terangkum dengan pertanyaan kamu. Pertama, yang pikiran Soekarno, yang namanya komunis ketika tahun 26-27 mengadakan penyerangan, itu penyerangan ke siapa? Kepada pemerintahan Belanda kan? Sama-sama berjuang dengan PNI. Nah, kemudian tahun 48. Tahun 48 itu tidak pure untuk negara Indonesia serangannya. Tapi kemana? Ke Belanda. Jalan baru itu untuk menggasak Belanda, bukan untuk Indonesia. Untuk membuka blokade Belanda yang menyulitkan. Sebenarnya bagus kan? Makanya ketika Aidit datang, memberikan draft dia akan melakukan perjuangan-perjuangan ini, diterima oleh Soekarno. Karena dengarkan, dulu PKI tidak semata-mata untuk mengocar-ngacirkan Indonesia, tapi untuk Belanda. Itu, Vin. Tapi dengarkan, Kevin, hati-hati. Sebenarnya Soekarno mungkin tidak paham atau nggak tahu, ada cita-cita di komunis yang tadi revolusi belum berakhir. Nah, mungkin karena bahasa manisnya si Aidit akhirnya diterima. Kevin, 66 ketika Soeharto mengeluarkan TAP MPR nomor 25 MPR 1966 bahwa yang namanya komunis adalah tidak atau partai terlarang di Indonesia. Soekarno nggak begitu. Karena Soekarno tahu PKI itu dulu berjuang. Jadi pikiran Soekarno, PKI itu dulu berjuang. Hanya sayangnya dia punya cita-cita, dia memimpin dunia. Makanya akhirnya orang-orang disergap, orang-orang dibantai. Begitu. Itu pikiran Soekarno. Vin, nanti lagi Vin, ketika Soekarno, ketika Aidit sedang merancang rencana dia akan menjadi pemimpin Indonesia, nah Soekarno sedang punya masalah dengan Malaysia, Ganyang Malaysia. Minta ke TNI AD, ayo kita ke Malaysia, kita tolong orang-orang yang tertindas. Adik nggak mau angkatan darat, itu mah urusannya Malaysia dengan Inggris. Tapi Aidit langsung bilang, siap Bung, PKI ada di belakang Anda. No, jadi mendukung terus. Itu. Ingat bahasa manisnya. Habis lagi.
Oke, 3 menit lagi nih. Tuh kan akhirnya banyak pertanyaan, enak kan ya? Akhirnya kemana-mana. Nih, IPA 2, kamu banyak pertanyaan. Aduh, ada satu kelas gak bertanya-tanya, akhirnya Ibu capek sendiri, nyerocos sendiri. Nah, kan akhirnya kamu bertanya, bagus. Ntar, minggu depan kita nggak ketemu dalam Zoom ya. Tapi kita ketemu dalam Google Class. Kamu akan mencari tahu tentang DITII dulu. Nanti kamu akan ketemu 5 peristiwa di DITII. Kamu cari dulu, kamu cari banyak-banyak pertanyaan. Nah, nanti Ibu terangkan, nanti kamu bertanya. Ya. Oke. IPA 2, ternyata waktunya sudah habis. Sampai minggu depan di Google Class, sampai minggu depannya lagi kita ketemu dalam Zoom, bertemu dengan Kartosuwiryo, Kahar Mujakar, kemudian Daud Bereuh, Ibnu Hajar, Amir Fattah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya. Jangan lupa besok ambil buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absen jangan lupa absen. Absen jangan lupa. Ya. Makasih. Makasih, Bu. Yo, Makasih, sama-sama. Bu. Sama-sama. Diedin, Pak? Enggak. Sok sambil sebelum Ibu berakhir, kamu boleh masih tanya-tanya. Tadi malu-malu nanyanya karena takut dianggap salah sama teman. Boleh japri. Ya, boleh japri. Ya, Bu. Oke, Ikrimah, hati-hati di jalan. Iya, Ibu. Salam ke mama papa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi Iya, wabarakatuh.